Sobat Shopee, selamat datang di Kuliah Misteri bareng dosen kalian, Ewing HD. Pada hari ini gue bakal membahas beberapa mata kuliah, so kalian mesti fokus memperhatikan dan jangan bolos. Kalau kalian udah siap, langsung aja kita mulai mata kuliah pertama kalian. Mata kuliah pertama, gue bakalan menjelaskan cara menganalisa video berhantu. Pertama, ketika lo mendapatkan video berhantu nih, lo boleh aja sih percaya kalau yang muncul di tampilan itu adalah hantu. Oke, misalnya kalau itu adalah pocong. Ingat aja dulu, itu pocong. Percaya dulu aja. Kedua, coba buka pikiran lo terhadap kemungkinan lain. Misalnya nih ya, kalau lo lihat itu adalah pocong atau kuntilanak, lo coba berpikir, bisa jadi itu adalah orang lagi lewat. Atau mungkin itu adalah kain bendera merah putih. Atau mungkin itu adalah spray atau apalah gitu. Coba aja buka kemungkinan untuk kalau itu tuh bukan pocong atau kuntilanak atau apa, atau hantu gitu. Setelah itu, coba deh masuk ke software. Sekiranya software video editor, entah itu Adobe Premiere atau mungkin yang ada di handphone, yang di Android atau di Apple, pokoknya buka aja software video editor, terus lo coba atur brightness, contrast, saturation, hue, dan lain-lainnya. Sekiranya sampai video itu tuh kelihatan jelas. Jadi misalnya kalau itu adalah video yang cukup gelap, ketika dikontrasin, ketika brightness-nya dibesarin juga, mulai kelihatan tuh yang gelap itu apa. Karena kebanyakan kasusnya adalah misalnya nih, kalau lo ngelihat ada kepala lagi jalan, ketika lo gedein brightness-nya, ternyata malah muncul badannya dan ternyata itu adalah security. Kebanyakan kasusnya seperti itu. Maka dari itu selalu sediain software video editor supaya bisa tahu apakah video horor yang ada hantunya ini tuh beneran hantu atau hanya sekedar halu. Pseudoscience itu secara definisi ya adalah sebuah statement, praktisi, atau sebuah kepercayaan yang diklaim bahwa itu adalah ilmiah dan juga faktual, tapi tidak sesuai dengan scientific method. Scientific method itu ya sesuai namanya adalah metode-metode yang digunakan untuk mendapatkan sebuah sains, sebuah ilmu pengetahuan. Contohnya misalnya observasi yang sangat teliti, terus juga mengaplikasikan berbagai macam skeptisisme, ya kecurigaan, terus juga membuat hipotesis via induksi, deduksi, dan lain-lain. Kurang lebihnya adalah pseudoscience itu adalah klaim yang tidak bisa dibuktikan secara scientific method. Contohnya adalah telepati. Telepati itu berkomunikasi menggunakan pikiran antara satu manusia ke manusia lain. Mungkin itu ada teorinya. Dan kesannya itu adalah ilmiah, kesannya itu adalah faktual. Tapi apakah bisa seorang ilmuwan meneliti tentang telepati? Ya nggak bisa. Kenapa? Karena tidak ada metodenya, tidak ada scientific metodenya. Contoh lain nih yang lagi panas nih ya, indigo. Seperti yang lo tahu, banyak orang yang mengklaim bahwa dia adalah indigo. Kita jangan pikirin dia bisa ngeliat hantunya atau enggak dulu. Kita lihat sebagai indigo. Dia ngomong kalau dia indigo. Tapi pertanyaannya adalah, bisa nggak dia membuktikan secara sains kalau dia adalah indigo? Contohnya gini ya, kita ambil analoginya. Kalau lo ngaku kalau lo adalah jenius nih, lo seorang yang pinter banget gitu, ya gampang. Lo tinggal ke psikolog atau psikiater, terus akhirnya lo dites kecerdasan menggunakan alat tes yang sudah valid dan reliable. Salah satu contoh alat tes yang valid dan reliable untuk mengukur kecerdasan adalah ada namanya WPPSI, terus juga APM, CPM, SPM, banyaklah alat-alat tes psikologi. Ketika lo sudah dites kecerdasannya, muncul deh hasilnya, skornya. Oh ternyata IQ lo 130. Wah, lo termasuk jenius. Kalau lo anak indigo, ada nggak alat tes yang valid atau reliable? Jawabannya belum ada. Maka dari itu, indigo tuh masuk ke pseudoscience. Karena banyak orang yang mengklaim, tapi belum ada yang membuktikan secara sains atau alat ukur untuk mengukur apakah lo indigo atau seberapa indigo kah diri lo, atau alat ukur yang benar-benar valid dan reliable. Itu adalah pseudoscience.
Poltergeist itu kalau secara definisi sederhana nih ya, secara definisi sederhana, poltergeist adalah suatu fenomena paranormal di mana benda itu bergerak sendiri. Contohnya misalnya, lo lagi taruh minuman di sini nih, terus tahu-tahu bendanya itu bergerak sendiri. Kabarnya benda ini itu ketika bergerak itu digerakkan oleh hantu. Itu adalah poltergeist. Tapi di satu sisi lain kita juga nemuin banyak semacam poltergeist yang direkayasa. Ya gampang aja nih, misalnya kalau lo taruh gelas di sini, ya supaya bergerak ya lo tarik aja benang layangan atau benang pancing gitu yang nggak kelihatan depan kamera sehingga itu bisa bergerak. Nah, poltergeist ini masih diperdebatkan apakah itu real atau enggak. Di satu sisi ya, banyak kok kejadian sehari-hari ya, banyak cerita-cerita temen gue yang bilang, wah gelas gue bergerak sendiri, wah ini HP gue tahu-tahu hilang kemana, tapi ketemu di tempat yang gue nggak naruh di situ. Nah itu adalah poltergeist. Tapi di satu sisi lain juga banyak peristiwa-peristiwa yang terlalu mustahil gitu, yang bisa dibilang bisa jadi itu mah rekayasa. Nah poltergeist ini masih didebatkan lah. Lalu selanjutnya gue akan membahas tentang exorcism. Nah exorcism itu secara definisi adalah semacam tindakan untuk mengeluarkan hantu gitu dari dalam tubuh manusia. Bisa dibilang kayak misalnya kalau lo kesurupan, si pemuka agama, entah itu ustadz atau pendeta, itu akan mengeluarkan hantu dari manusianya. Nah, tindakan itu adalah eksorsisme. Banyak metodenya, bisa dibacain doa, bisa disiram pakai air suci, bisa dibacain mantra. Nah, kegiatan eksorsisme ini menarik nih, ini ada sedikit fakta ya. Jadi gini, ketika waktu zaman tahun 1700 atau 1800 gitu ya, orang yang dianggap sakit jiwa itu dianggap kesurupan sama setan. Misalnya, kalau lo lagi depresi gitu. Dulu tahun 1800, 1700 belum ada istilah depresi. Orang yang depresi itu disangka sedang kesurupan. Nah, orang yang kesurupan, orang yang depresi ini itu malah diruqyah, malah dibaca-bacain doa, malah disiram, malah disiksa gitu sama para pemuka agama. Dikiranya orang yang depresi itu lagi kesurupan, padahal sih enggak, padahal butuh obat mental. Nah, praktis exorcism itu udah ada sejak zaman itu. Maka dari itu, sekarang sih ya, exorcism itu menurut gua pseudoscience sih. Karena kesurupan sendiri itu masih bisa dibuktikan secara sains, tapi juga bisa jadi ada orang yang benar kesurupan setan. Jadi di agama pun bilang bahwa ada orang bisa kesurupan, tapi di sains pun juga jelaskan kalau itu bukan kesurupan hantu. Jadi ya masih diperdebatkan. Menarik ini exorcism. Terima kasih telah menyaksikan mata kuliah dari gue. Bagi kalian yang sekiranya ingin menyaksikan mata kuliah lain, langsung aja subscribe ke channel YouTube-nya Shopee Indonesia. Terakhir, nama gue Ewing dan sampai jumpa lagi di mata kuliah selanjutnya. Good night.